hero itu yang saja sama coach. Oke, balik ke playernya ya. Balik ke player. Tapi Alpha ditutup. Tandanya akan ada bermain Suyo. Suyo. Ditutup lah pasti Suyo. Kalau Suyo, Alright, sabar dulu. kalau Suyonya dibuka juga sih. Tapi aku Game malah 7 merasa ya ya. sih. Aku malah merasa ya, Suyonya bakal di-ban sih. Jadi Matilda yang open, tapi B. Wow. Wow, tidak ada jungle fight. Oh, Ya udah, Suyo ban. Aduh, assassin. Aduh, assassin. iya. Hilda harus udah ada di-ban. assassin sih. Hilda udah di ban. Ya ini jelas akan ada adu assassin. Akan get draft Ya, terkuat. dan akhirnya Iya. nih, Sutsujin menggunakan hero selain Alpha dan Bane. Oke. Tapi Wow. kalau ngomongin fighter emang kayaknya opsinya dikit banget Om. Yap. Dan emang apakah nanti akan keluar nih Hayabusa dari Sutsujin? Kebetulan chance-nya gede banget di sini. Pastinya bakal arah ke Poveus harusnya. Poveus bakal mahal sih, Ge. Iya, karena jungle assassin. Oke, dan ini membuka peluang juga kan. Ya. Ini Poveus ada, tapi Angela Link bisa jadi satu paket. Betul. Angel, nggak masalah, masih ada Matilda. Apakah ini draft terkuat tim Liquid? Poveus Angela Link? Mungkin, atau Wah. jangan-jangan link Angelanya diambil nih. Wah, bisa jadi. Link Angel- Case bisa cute loh. mendinai apapun. Link Angela setuju sih, karena Iya kan? walaupun seberangnya akan ada Matilda. Iya. Iya. Ya anggaplah sekalipun ada Matilda ya, kombo terbaiknya apa coba? Udah di-ban dua-duanya. Alpha, Bane, Tapi ketutup kan- semuanya. Tapi kan mereka masih punya Poveus. Poveus yang akan menjadi distraction nantinya. Tetap aja si Poveus semakin lama berjalan, dipukul-pukulin sama pedangnya Link. Iya. Dengan critical damage setinggi itu kayaknya nggak bakal nutup juga Ini damage-nya. nggak nge-pick Link mubazir sih. Ini menarik melihat picknya dari RRQ. Barat langsung untuk kejauhan Poveus. Langsung barat Dan sama Matilda. Matilda. Oke, Smart. kemungkinan Oke. besar berarti mereka emang sengaja ambil barat sama Matildanya dulu, biar ambil Paramis di pick ketiga. Karena Link Angela akan muncul di sini. Draft terkuat tim Dan ini dia, Liquid. Paramis. Sudah diduga-duga kan? Paramis. Karena udah pasti, RRQ akan selalu ngedinai, bahkan dari di BTR. Kalau misalkan dulu Cascade di season 13, lawannya Link, dia pasti bakal ngejob dengan Paramis. Pasti. Iya. Dan jangan Itu lupa dia. Link Angel dilawanin dengan Barat juga. Barat juga. Dimakan hilang, dua hero langsung hilang. Dan Waduh. sekarang oke, kita udah melihat semua jungler yang di-ban dari segi fighter. Age, satu jungler yang fitin sama RRQ. Satu jungle yang bagus buat RRQ. Julian bisa, karena udah nggak ada jawaban lagi Poveus. Nolan? Nolan terlalu susah. Oke, Julian. Oke, Profesor KB. Ya, aku merasa Julian sih. Julian di sini masih memungkinkan. Jadi hero physical damage itu harus kuat banget Iya. kalau boleh. Oke, Omawa untuk satu jungler. Dan satu jungler terbaik untuk yang fitin sama RRQ dulu. Jungler. Karena Jungler Julian ya? juga salah satu kombonya Kalau sama aku, Matilda. Hayabusa. Hayabusa, oke. Hayabusa. Sedangkan dari Hero Pulse kita lihat RRQ memiliki 60 Hero Pulse. Rora dengan 56, Fnatic Onyx 54, BTR 54, dan EVOS 53. Dan satu hal, jangan lupa. RRQ semenjak lepasnya Lemon waktu itu, drop dari segi Hero Pool. Oke. Semenjak masuk ke New Regenerasi dan juga Cascade, langsung Hero stop. poolnya naik. Ya tentunya new blood, new draft. New Blood, New Draft. Tapi thanks untuk MDL juga gak sih? Iya. Yang udah ngebuat semuanya seperti ini kan? Itu dia. Jadi buat kalian semua yang bilang MDL apa, inilah Betul. gunanya MDL. Balance Development. Yes, kita nggak melihat memang dari tahun yang pertama. Tapi dari tahun yang berapa? Tahun yang ketiga, keempat, baru mulai kelihatan bibitnya keluar semua. Benar, itu dia yang dibutuhkan. Jadi buat kalian semua, inilah hasil MDL Indonesia. Yang makanya kalian harus nonton MDL, kalian harus ikuti gimana cara bisa masuk ke MDL. Yap, dan gak ada Nathan sekarang ya. Gak Terima ada kasih. Nathan, gak ada klinik ya. Iya, gak Ini ada malah yang bahaya nggak sih? Iritelnya open. Ini ya pick Kemungkinan besar. gak sih? Pokoknya membiarkan hero Sutsujin keluar terakhir itu kayaknya bakal jadi opsi yang menarik sih. Karena Iya. kalau Cloud ini nggak mungkin. Batrix berat. Ada Iritel. baiknya Iritel. Ya, Pertama Atau Julian dulu sih. Iritel ini menutup jalannya pasukan dari tim Liquid ngedinai pick dan akan nge-counter Paramis dengan area of effect Happy Crossbow. ya. Menurut gua pick. Tapi itu dia Julian. Julian. Wah, Kebuka kan, karena fighter. Dan- Jadi Sutsujin lebih stabil gitu loh dalam team fight. ini bisa Dan di-deny tapi. Jangan lupa, Enhance Sword. Ini bisa imun tiba-tiba langsung. Ini bisa di-deny sih Iritel. Yang gue bingung sekarang adalah hero-nya Iron Sticky. Apakah dia memilih Alice? Nggak, gua sih. Karena udah nggak ada hari. Gua deny Iritel. Ya, kalau Dina Irita? kalau Elis kayak kelamaan gak sih? Mereka bakal Iya. punya dua scaling hero loh. Ya. Ya, Iritel Kak, Alice- Angela jawaban. Alice kayak terlalu riskan deny sih. aja Iritelnya. Karena Iritelnya ini akan mengganggu dari Bruno. Alright.
Lunox, Wow. enggak, dia ngebuka Lunox di saat Goldlane belum kelihatan. Apa yang menurut AG untuk fit in di arah Goldlane? Untuk di RRQ ya. Sepertinya Beatrix mungkin ya. Aku ngerasa clean sih. Clean. Clean power banget di sini. Susah juga untuk bisa disentuh. Dan dia punya trapping recoil yang Ada membuat Matilda. delaying sedikit, tentunya ada Matilda juga. Jadi ada escape route yang bisa dibuka untuk Skylar. Apalagi critical damage Clean. yang bisa mengimbangi Bruno lah seenggaknya. Iya. Instan ya. Instan banget. Kalau nggak Bruno clean ya. Kalau bawa Aku pengen lihat Beatrix. Oke, retail. 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 Tapi retail ternyata. Apakah menjadi jawaban untuk RRQ di saat mereka sedang match point? First prediction, Profesor. RRQ dengan Julian. RRQ dengan Gua sepertinya RRQ juara. RRQ. RRQ. Wow, 3 untuk RRQ. Apakah match point didapatkan oleh RRQ ataukah tim Liquid akan bangkit dari keterpurukan? So, FPL, kita akan menuju ke arah caster kita, silakan. Yap, itu dia. Drafting phase di game yang ke-6 telah selesai. Match point untuk RRQOC. Satu kemenangan lagi. Dan itu pun akan menghantarkan mereka menjadi juara di season ini. Betul, betul, betul. Match point di depan mata. Apakah ini akan menjadi game yang terakhir atau tidak? Kita akan lihat bersama. Tapi sebelum itu, Bandung Barudak, mana suaranya? Yap, itu dia semangat dari Eldorado yang masih terdengar dengan begitu jelas. Untuk mengiring dari game yang ke-6. Dan ini adalah sesuatu pemandangan yang berbeda. Kalau kita ngeliat tadi, Bane Alpha. Sekarang ada Julian dan juga Ling yang dimainkan. Walaupun sebenarnya Julian basically adalah seorang fighter. Yep. Namun ya skill setnya yang ngebuat dia jadi lebih mirip ke arah Assassin. Sementara kali ini Skylar dengan penggunaan iritelnya kembali berhadapan dengan Lunox. Ini udah bakal coba untuk langsung ditabrak. Oke, ada Skylar yang dipanggil langsung dalam first Widih. blood. Tapi Widih, satu terakhir dan Widih berhasil dibalaskan. Wah, tapi ini pertukaran yang gak adil sih. Skylarnya yang hilang masalahnya. Itu menjadi satu keuntungan yang bisa disecure oleh tim Liquid ID. Tapi bicara lagi tentang bagaimana draft yang dibawakan oleh RRQ. Mereka akan jauh bermain agresif dengan adanya Julian di tangan dari Sutujin. Ya, Level belum. 3 bisa on. Oke, belum lagi dengan adanya Faramis nanti yang mungkin akan menghancurkan kalkulasi Betul. yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Ini pada berbeda, ada satu lagi Tempest of Fate dan Sutujin. Sebelum turtle yang pertama, Assassin mendapatkan point kill. Ini akan menjadi sebuah keuntungan yang cukup berarti. Tapi Dairan belum ada dan not welcome. Masih dipaksakan. Papian, Pinpoise, dan mungkin bisa saya berpindah. Tapi ternyata ada predict move yang masih salah. Oke, tapi Dairan, gak bisa bertahan lebih lama lagi walaupun kali ini Idok dan Rin sudah hadir. Oke, Papian masih berusaha untuk bisa kabur tersebut. Papian, bisakah dia selamat? Dengan ada pergerakan tadi dari beberapa player mencoba untuk bisa membantu Dairan di area atas. Poin kill berhasil dipanen terus-terusan oleh tim Liquid ID untuk kali ini. Turtle sudah mulai terbuka. Tapi lihat bagaimana Sutujin. Oke, dan mau tidak mau Iron Shiki harus bisa kabur. Tapi satu terakhirnya Iron Shiki. Bisakah dia bertahan? Ternyata gagal dan didapatkan oleh Skylar. Gak ada flicker lagi. Tadi memang udah sempat terpakai. Dan belum ada Brilliance of Order. Bahkan hanya mengandalkan Starlight Pulse ini gak cukup nih lifesteal-nya. Yep. Sementara Widih memberikan gangguan menuju ke arah bawah lane Skylar yang akan dipress. Sementara Turtle pun sudah mulai terlihat. Coba lihat Papian unggul dari 2 level. Seperti apa kejadian akan terjadi di mana sekarang? Ada satu Tempest of Flame udah langsung dikeluarkan di mana Turtle-nya udah berhasil diamankan dan Dairannya benar-benar menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya sendirian. Benar, dan ini juga terlihat dari Yeskiel melihat ya bagaimana dia bisa memberikan hard guard-nya menuju ke arah Aran maupun gak selalu nih ke arah Faviannya terus-terusan. Tapi ngeliat lagi Widih ini benar-benar melakukan screening out terhadap Skylar. Dan ini dia Skylar di bagian bawah mendapatkan begitu banyak ancaman yang diberikan oleh Widih. Oke, Widihnya udah mulai ngebantu ya Iron Shiki untuk bisa memenangkan match-up-nya. Tapi Heavy Crossbow! Itu dia ada satu lagi Raging Sandstorm dikeluarkan tepat waktu kada benar saja. Nadoram menghancurkan semuanya. Dan Faramis adalah satu kunci untuk bagaimana bisa melakukan counter initiate. Miskalkulasi dan bahkan ngelihat skating moment yang bisa dibawakan juga oleh RRQ ini akan menjadi titik balik mereka harusnya. Yep. Rin sendirian berjaga di area bawah, di area outer turretnya. Sementara sekarang Skylar muncul kembali. Oke,
Skylar yang sudah muncul, begitupun dari Favian yang sekarang sudah bermodalkan Berserker's Fury. Setidaknya habis ini mungkin ada Haskell, yang nantinya juga akan ada Angela yang ngebantu hero scaling untuk Link ini gak terlalu yang harus menginjak arah late game. Yap, itu dia. Sementara sekarang pergerakan yang begitu saja tetap dilakukan oleh beberapa pemain. Di area The Turtle-nya terlihat 2 player Dairon-nya sendirian. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan. Dairon kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Namun untuk sekarang ada Detonas Welcome di mana? Untuk satu ataupun Force ataupun dari Detonas Welcome dan juga tadi Tempest of Blade yang memang sudah terlihat dikeluarkan di tempat yang berbeda. Iron Shiki sendirian bermodal langsung dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Idoknya menjadi korban bahkan Angela masuk. Tapi 2 player menjadi korban bahkan Setsuji triple kill kah? Karena satu yang terakhirnya. Throw play. Itu dia bala bantuan dari Heartgun dan juga kalkulasi yang kali ini tidak miss. Flicker agresif dari Iron Shiki dengan bala bantuan dari Haskell membuat adanya 3 poin kill kembali ditambahkan untuk tim Liquid ID dan lagi-lagi Skylar tertekan. Wah, Widi jaga sendirian bagian bawah santai juga deh. Oke. Dan Turtle kembali menjadi milik dari tim Liquid ID. Widi harus mundur. Widi bisakah dia bertahan dengan satu lagi. Vixen Guard yang memang sudah dikeluarkan. Ragging Sandstorm tapi di bagian belakangnya damage tetap masuk. Dan itu yang terjadi di mana Widi yang sekarang berhasil dihancurkan di bagian bawah. Iron Shiki mendapatkan tekanan. Itu dia splash damage dari Heavy Crossbow. Yang even pun dari Widi udah kabur dengan Raging Sandstorm. Tapi masih bisa dikejar. Ada area juga dan Haskell yang memang ngebuat dari Skylar akan lebih sustain lagi nantinya di dalam satu buah team fight. Jadi akan menjadi satu jawaban. Walaupun kalau kita lihat ya lane-nya Skylar dari tadi di press. Ada Widi-nya yang juga rotate ke arah bawah. Tapi keadaannya nih secara head to head bersama dengan Iron Shiki masih unggul loh walaupun memang tipis aja. Yep. Aran sekarang udah stay di area mid. Link diberikan satu landing di area atas. Iron. Tapi di bagian bawah, Iron bisa gak bertahan dengan Angela yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Mereka pun masih bisa menguasai landingnya. Oke. Tapi ingat ya, Angela Hardguard cuman single target. Harus bener-bener bijak banget penggunaannya ke arah siapa. Kalau misalkan nggak ada rencana untuk bisa backup ke arah Iron Shiki dalam keadaan yang tadi flicker ofensif, itu bisa bahaya loh. Yep. Namun di bagian tengah mereka sudah mulai berkumpul kembali loh. Di atas sudah ada Ototar yang berhasil ditumbangkan. Di bawah masih dipertahankan mati-matian. Di tengah akan ada pertempuran. Di mana sekarang Netherrealm sudah langsung belum dikeluarkan juga. Tapi Iron Shiki dengan satu belian of order yang udah dikeluarkan juga. Membuat dirinya pun masih berhasil selamat. Dan Aran masih ada di area tersebut. Widi terima damage yang cukup. Wah ini bener-bener chaotic banget ya. Dari segi team fight yang dibawakan terus-terusan intensitas tinggi. Dari kedua belah tim juga. Tapi lihat Faviannya sekarang udah mulai dikasih makan di lane bawah. Yep. Favian akan menjadi the carry nantinya dengan sekarang menginjak ke level 11. Berbeda 2 level di atas dari Setsujin. Dan ini menandakan bahwa early power yang dimiliki oleh seorang Julian udah mulai fall off. Tadi di atas udah, sekarang udah mulai bergerak ke bagian bawah lagi. Tapi sekarang Iron Shiki yang akan mengisi satu landing tersebut. Widi-nya masih berputar di area mid. Terlihat ada 4 player. Migrasi bersamaan. Migrasi. Oke. Oke. Dan sekarang Setsujin ada Netherrealm yang sudah dikeluarkan tapi masih sempat untuk bisa menyelamatkan rekan dan ternyata tidak bisa. Bahkan Skylar kini coba SP di dalam tubuhnya. Masih ada pergerakan dari Aran menghancurkan beberapa player yang ada dalam area tersebut. Detonas Welcome langsung dikeluarkan tapi Dairon yang terjebak sendiri di bagian belakang. Dan Dairon menjadi korban bahkan di tempatnya berbeda. Aran masih gagal memberikan gangguan tambahan namun dirinya memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Ya karena dia misahin juga damagernya agar tidak menabrak ke arah team fight yang terjadi di arah depan. Sehingga kali ini tanpa gangguan, Free Turtle menjadi perfect objektif untuk tim Liquid ID. Bermodalkan kembali ini untuk bagaimana Favian nantinya akan bisa mendelivering damage secara optimal karena Setsujin lagi-lagi di press. Dan bahkan gak dapetin purple buff-nya. Hey, ada satu Netherrealm ataupun dari Brian Over dan dikeluarkan kembali. Ini masih ditahan dulu ya sebenarnya dari Skylarnya juga nggak mau maksa ngejar. Iya. Tapi berarti RRQ bener-bener sekarang ngandelin ke arah Skylarnya. Betul. Dengan tabungan 4 poin kill karena kayaknya Setsujin ini udah mulai susah. Dipagangin terus-terusan juga. Dan kalau misalkan kita tahu ya Setsujin kalau misalkan dia melakukan adanya sedikit-sedikit combo, itu bisa dibuyarkan kalkulasinya dengan YHSPL yang bisa backup. Itu tadi Pulse-nya juga oke udah kuning, Waduh. udah kuning. Hey, ada pertempuran kah? Dan benar saja ditabrakin tapi Widi masih punya Quicksand Guard harusnya. Dan Widi menahan itu semua. Quicksand Guard di dalam rumputan. Dan ini dia, akan seperti apa lagi setup-nya. Karena kayaknya tim Liquid ID mereka jangan terlalu terburu-buru sih. Ya. Ya tadi bener-bener langsung Raging Sandstorm tanpa memikirkan kalkulasinya cukup atau enggak. Tapi ya seenggaknya mungkin itu hanya memberikan sedikit pressure aja terhadap Skylarnya yang bergerak di arah bawah.
Tapi kalau misalkan itu bergulir terus-terusan, bisa dimanfaatin oleh RRQ. Dan itu bisa menjadi winning condition untuk mereka. Dan Widih Wah, Widih ditabrakin lagi dong sendirian, tertarik Widih. Bisakah dia menyelamatkan diri dan tidak bisa. Itu dia, satu hal yang cukup bahaya. Tapi masalahnya yang punya kesempatan dari tim Liquid ID untuk split push. Itu dia, momentum yang bisa dipegang untuk menjadi distraktor. Siapapun yang akan dikirimkan nantinya oleh RRQ untuk bisa megang lane jauh, minimal harus 2 orang. Yep. Gak bisa sendiri. Dan Fabian sekarang sudah level 15 di menit 9.07. Waduh, udah ini cepet ya. Berarti waktu itu kan di season ini tercepat masih Sutsujin berarti ya, di 857 ya. Iya. Dengan Alpha, dan ini pun dibuktikan Fabian yang free banget. Dia makan lane atasnya sekarang, dan dia belum tumbang sama sekali. Tapi poin shutdown itu bakal jadi mahal nantinya untuk RRQ. Dan Lord sudah hadir di bagian bawah, belum ada penjagaan sejauh ini. Mungkin Angela lah yang akan mengamankan daerah tersebut, tapi Lordnya sudah ada damage yang diantarkan. Ya memang sebenarnya nggak ada upaya buat kontes yang dilakukan oleh RRQ. Mereka lebih memilih untuk melepaskan saja Lordnya, memberikan sedikit setup defense, tapi Aran. Oke, Aran cukup berani sepertinya memberikan gangguan terhadap 3 player tadi di dalam rerumputan. Ngilu ya ngelihatnya kayak, wah itu ditabrak balik lagi ternyata, tapi Skylar. Oke, kalian cukup pede. Ada Rins di belakangnya juga yang siap untuk bisa memberikan sebuah backupan beserta dengan pergerakan Idok yang siap memanggil pula. Siap. Karena tim Liquid ID mereka harus mengingat ini adalah match point terpleset di game ini. Mereka harus berpuas di runner up. Sementara Lord memang sudah dibiarkan di arah top lane. Berfokus ke arah inner dulu nih, di arah tengah dan bawah. Tapi kayaknya tengahnya nggak ancur karena dijaga secara baik oleh RRQ. Lord sudah akan masuk lewat atas. Akankah mereka bisa menahan? Tapi sepertinya pasti RRQ membalaskan keadaan, mereka mulai mengejar lagi karena beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan Dairan benar-benar menunjukkan bagaimana dia punya. Dia tahu nafsulkan dengan targeting yang optimal. Ditungguin, melandas, dan akhirnya Fabian ter-shutdown. Bermain terlalu dalam kali dari tim Liquid ID menjadi hal yang cukup berbahaya bagi mereka. Dan Dairan menunjukkan bahwa mimpi dia untuk menuju ke arah panggung dunia sekarang bahkan bisa memegang ke arah gelar juara ada di depan mata. Iya loh. Ini momentum yang baik, timing yang sangat-sangat bagus dari Dairan tadi. Menunggu banget. Hey, ada Bang LJ. Iya. Kabarnya Dalam nih. sekarang masih main Kufra ya? Iya, masih ini, mentokin orang ke tembok deh. Iya. Tapi udah lama ya nggak ngeliat LJ ya. Halo. Halo. Hola. Iya. Nah, coba. Let's go katanya. Let's go, coba. Tampok deh, hehe. Idok? Dan Idok tertangkap basah. Wow, dan Fabian masih ingin lebih. Ada satu lagi pergerakan lewat dari orang yang benar-benar langsung. Dipancing begitu saja. Dan mereka mencoba untuk bisa menghancurkan karena beberapa player di mana Dairan yang berhasil lagi dihancurkan. Mengatur sekarang menyisakan 2 player saja dari RRQ sih. Tapi waktu spawnnya masih cukup cepat untuk RRQ bisa mendefense, apalagi tim Liquid ID. Mereka nggak punya wave yang berjalan di 3 lane-nya. Atasnya cukup terlambat, tengah dan bawahnya juga tertahan. Tapi pressure tersebut harusnya bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk setidaknya secure ke arah Lord aja terlebih dahulu. Ya, dan Fabian terus memakan setiap monster jungle yang ada di area defensif dari tim Liquid ID. Yap, dan ini benar-benar harus di-trigger si Netherrealm yang jadi jawaban nantinya untuk bagaimana melakukan cating, melakukan counter initiate dari RRQ Hoshi. Namun satu persatu pemain-pemain dari kedua belah tim pun sudah spawn kembali. Dan akan ada team fight harusnya di area Lord sebagai penentu dari kontes yang akan segera kita lihat. Ya, dari tadi ada 1 damage, 1 poke damage saja. Lalu Fabian pergi lagi ke tempat yang berbeda. Dan akan seperti apa setupnya teman-teman? Oke, dan sepertinya masih belum ada yang show juga ya. Hanya ada Dairan aja yang mengintip dari area Lordnya. Belum dikomit di reset terlebih dahulu. Tinggal menunggu RRQ mencoba untuk masuk dan momentum seperti apa yang akan diciptakan. Karena bicara tentang inisiator, ini RRQ mereka cukup minim loh.
Dok oke lah dia punya circling eagle, tapi apakah dia bisa bertahan di depan? Dan tidak bisa. Iya makanya dan akhirnya lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bicara tentang high ground. RRQ juga cukup terbatas nih, hanya mengandalkan mungkin nantinya ke arah Sutsujin dan juga Skylar. Dan apakah itu cukup? Kita akan lihat karena modal dari Skylar harusnya udah cukup ya dengan critical damage yang disumbangkan Husklaw, Berserker's Fury, bahkan ada movement speed tambahan juga dari Windtalker dan juga Great Dragon Spear. Itu akan menjadi modal item terakhir harusnya menuju ke arah Malefic Roar. Yap. Atau bahkan mau ke Wind of Nature juga nggak masalah. Ini dia setup dengan Lord yang sudah dimiliki oleh pemain dari Liquid ID. Apakah mereka berhasil untuk bisa menabrakkan ataupun menghancurkan karena beberapa base turret yang masih tersisa lagi dan juga menyamakan kedudukan. Dan penumpukan dari wave minion pun sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Serangan dari 3 arah yang berbeda akan bisa dimanfaatkan dan RRQ. Ini adalah PR mereka untuk mendefense bagaimana base turret miliknya. Wah, sakit banget damage tadi dari Fabian. Tapi sekarang Fabian hadir dengan Tempest of Blade yang mundur lagi ke tempat yang berbeda sepertinya. Mereka masih berhasil untuk bisa mempertahankan ke arah base utamanya. Ya dan RRQ Hoshi, mereka tidak akan tunduk. Mereka ingat ini adalah match point. Satu langkah lebih dekat meraih gelar Raja Galaksi. Namun tim Liquid ID mereka juga berhati-hati. Mereka sudah tidak akan terburu-buru harusnya. Mengingat ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyamakan keadaan. Yap, itu dia. Pertahanannya begitu baik tadi diperlihatkan oleh RRQ. Mereka melakukan defensif yang begitu baik. Dan sekarang Widhi sudah terlihat posisinya. Oke, udah mulai ketahuan. Dan sepertinya kalau misalkan memang benar-benar mau melakukan inisiasi, ini dipastikan dulu nih, follow up ya siap. Karena kebetulan Fabian masih terlalu jauh. Oke. Dan coach di bagian bawah sudah terlihat, tapi sekarang Widhi hampir saja Fabian. Oh, Fabian. Depannya berbeda, ada Tempest of Blade memang sudah langsung dikeluarkan dan sekarang Hotguard masuk ke dalam tubuhnya. Tapi setidaknya mereka nge-trigger lagi karena Nedorem tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Rins, Fabian dan juga pergerakan dari SQL. Mereka ada di bagian atas untuk bisa mendorong dari wave minion lagi. Alright, masih bisa bertahan walaupun ada sedikit inisiasi yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Tapi balik lagi, Netherrealm itu dia yang membuyarkan kalkulasi. Fabian benar-benar maju tadi dan langsung membuka Tempest of Blade. Dia harus kabur dan bahkan Hardguard juga udah ke-trigger. Tapi setidaknya harusnya YSG udah punya fleeting time ya. Ya. Untuk menjadi modal sebagai cooldown reduction-nya juga. Berbeda dengan adanya Netherrealm yang cooldown-nya masih cukup lama. Waduh, Vikia dari Fabiannya. Hey, untung saja. Untung aja ya, masih lincah. Tapi Fabian nggak boleh ke shutdown sih. Fabian kalau misalnya ke shutdown ini bakal bahaya banget karena RRQ bakal bisa komit nantinya. Gak akan ada hal-hal overthinking dari RRQ Hoshi untuk bisa ngelihat lane jauhnya ini ada apa enggak, dipegang atau enggak. Karena damage besar juga ini bisa disumbangkan sama Fabian. Walaupun memang Iron Shiki adalah damage dealer. Tapi jangan lupakan Iron Shiki kalau lagi cast assault atau lagi darkening, dia single target. Yep. Dan itu bisa dipertahankan dengan teamfight jangka panjang dengan Netherrealm dari Rins. Tapi damage yang begitu besar ya, itu yang mungkin diharapkan oleh pemain Liquid ID dari Iron Shiki di dalam team fight. Dan mungkin satu Eldorado juga sekarang deg-degan semua nih ya. Sabar dulu, relax dulu, tenang dulu guys. Saya juga deg-degan ini. Sama, saya juga deg-degan ini. Oke, Sama gitu. semuanya dak-dikduk ya. Tapi sepertinya Lord kali ini akan bisa didapatkan oleh tim Liquid ID tanpa gangguan sama sekali. Karena zoning out yang dilakukan, bahkan kalau bicara tentang siapa yang bisa berada di lini depan itu Dairon. Sakit banget dan Widhi dipaksa untuk mengeluarkan Raging Sandstorm ya. Ya itu benar-benar kayaknya udah harus lebih waspada lagi ya dengan damage yang bisa disumbangkan 8.891 tadi. Itu hanya sumbangan dari Skylar-nya aja. Iya, baru dari Skylar tuh, belum yang lain tuh. Belum. Yang tadi masih liatin aja ya kan, biarin aja Skylar maju. Tapi ya sekarang Lord-nya sudah jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Yap. Walaupun ini masih belum Lord yang evolve ya, masih Lord yang ter-enhance. Berjalan ke arah top lane, perlahan pula dengan adanya invade-invade yang dilakukan akan semakin memperkaya lagi. Bagaimana tabungan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. 2 base turret tersisa. Sakit banget tapi Sujin masih berhasil pergi setidaknya. Mengganggu Widhi ataupun nge-trigger agar Quicksand Guard-nya berhasil dikeluarkan. Lord-nya ada di area atas. Ada konsil yang sudah terlihat pula langsung dikeluarkan. Dan sekarang serangan yang sudah langsung dilancarkan pula oleh pemain tim Liquid ID dengan Edel yang sudah langsung dikeluarkan pula. Pertempuran yang tepat terjadi di depan dari defense yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi Widhi kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Dan Quicksand Guard sudah langsung dikeluarkan. Arahnya masih langsung dilumpuhkan. Dan Rosing mundur ke depan yang berbeda. Dan Lord-nya benar-benar ditinggalkan. Tapi Fabian sekarang bisakah ditumpahkan dan padam saja. Dan 2 player yang mencari korban. Defensif yang begitu baik dari RRQ. Dan RRQ Hoshi, mereka bisa bertahan. Kembali mereka bisa mempanis Fabian yang coba untuk naik ke arah high ground defense mereka. Dan ternyata Lord belum jadi jawaban untuk tim Liquid ID karena bahkan Lord enhance yang kesekian yang mereka dapatkan itu nggak bisa menembus base turret.
Karena dari tadi masih bertahan tuh 2 base turret dari RRQ. Ini momentum dari Nedoram yang begitu indah. Belum lagi ada damage yang ditambahkan, sakit banget. Tapi Skylar menjadi korban dari Orochiki. Dengan harga di dalam tubuhnya, mereka berjauh untuk bisa mengatakan damage-nya. Sedikit lagi tersisa. Bahkan tertinggal Susu di bagian belakang. Bisakah mereka tapi Susu seperti ingin membalaskan keadaan, namun masih gagal. Ada Aran juga di bagian belakang. Namun di SKL, mereka terpanggil. Kan ada missile expert tadi udah dikeluarkan mulai dari tapi daerahnya berhasil dihancurkan dan harusnya akan ada aksi pembalasan kembali. Satu wave di arah tengah akan dimanfaatkan, tersisa 3 pemain dari RRQ ditabrak bahkan kali Oke, ini. ditabrak kembali. Sujin masih berjuang. Ada pergerakan dari Idok di mana Idoknya gagal untuk bisa balik ke, tapi masih bertahan dengan Nedoram udah keluarkan pula, tapi mereka masih gagal. Sekarang base-nya ditumbangkan. Dan ternyata kali ini match point bukan cuma untuk RRQ. Tim Liquid ID menuju ke arah match point milik mereka karena keadaan disamakan. Bermain tidak template, tidak bermain ke arah fighter. Menjadi satu buah kunci bagaimana agresivitas yang dimiliki oleh tim Liquid ID menolak pulang. Kali ini kita akan menuju ke arah match penentuan. Benar-benar harus melewatin best of 7. Game ke-7 lah yang akan memberikan jawaban kepada kita semua siapakah yang layak untuk menjadi juara di season 14. Siapapun